Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan hari ini saya akan membahas tentang adab berpakaian, berhias, perjalanan, bertamu dan menerima tamu. Materi bab 4 kelas 11. Kompetensi dasar yang ingin kita capai pada pertemuan kali ini adalah kalian bisa menganalisis adab dan manfaat berpakaian, berhias, perjalanan, bertamu, dan menerima tamu. Materi pertama yang akan kita bahas adalah adab dalam berpakaian. Adab sendiri ini bisa dimaknai dengan aturan atau tata cara yang tepat. Berpakaian ini adalah usaha untuk menutup aurat. Jadi, pakaian ini ada mempunyai beberapa fungsi. Yang pertama adalah sebagai penutup aurat, kemudian yang kedua sebagai perhiasan, berikutnya adalah sebagai pelindung dari bencana, dan yang keempat adalah sebagai penanda identitas. Syarat yang untuk berpakaian yaitu yang pertama, pakaiannya tidak jarang atau transparan atau bahkan ketat. Kemudian tidak menyerupai pakaian lawan jenis. Jadi laki-laki tidak menggunakan pakaian yang menyerupai perempuan, atau sebaliknya perempuan tidak menyerupai pakaian yang digunakan oleh laki-laki. Kemudian tidak menyerupai pakaian non-muslim, pantas dan sederhana. Itu adalah syarat-syarat dari berpakaian. Berikutnya adalah adab dalam berhias. Berhias ini merupakan perbuatan yang diperintahkan di dalam ajaran agama Islam. Mengenakan pakaian merupakan salah satu bentuk berhias yang diperintahkan. Di antara fungsi pakaian adalah tidak sekedar menutup aurat saja, tetapi busana yang memperelok pemakainya. Rambu-rambu yang harus ditaati ketika seorang muslim dalam berhias itu yang pertama adalah niat yang lurus, yaitu berhias hanya untuk beribadah. Kemudian yang kedua, dalam berhias ini tidak dibenarkan menggunakan bahan-bahan yang dilarang oleh agama, dan juga dilarang berhias dengan menggunakan simbol-simbol yang digunakan oleh orang-orang yang non-muslim. Tidak boleh berlebih-lebihan, dan berhias itu dengan cara seperti berhiasnya orang-orang jahiliyah itu juga dilarang. Yang berikutnya adalah berhiaslah sesuai dengan kelaziman, sesuai dengan kepatutan, dan memperhatikan jenis kelaminnya. Yang terakhir, berhias itu untuk dilarang untuk keperluan berfoya-foya ataupun riak bagi pelakunya. Berikutnya, adab atau tata cara ketika melakukan perjalanan. Dalam kehidupan sehari-hari, maka kegiatan manusia itu tidak dipisahkan dengan aktivitas di luar rumah. Ketika keluar rumah dimulai, itu harusnya dimulai dengan pamitan terlebih dahulu atau meminta izin kepada orang tua. Apabila mengadakan perjalanan jauh, maka pamitan kepada para tetangga adalah sesuatu yang patut untuk dilakukan. Berikutnya adalah adab ketika di perjalanan. Apabila kendaraan atau berpergian dengan menggunakan kendaraan, maka membaca doa. Hendaklah membaca doa sebelum melakukan perjalanan, yaitu Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Ketika kita mengawali sesuatu dengan doa, harapannya apa yang kita tindakan, apa yang kita lakukan ini mendapatkan keselamatan, mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya, adab ketika kembali dari perjalanan. Setelah melakukan perjalanan sebagai ungkapan rasa syukur atas keselamatan selama di dalam perjalanan, maka sesampainya di rumah ini hendaknya segera mengucapkan hamdalah, sujud syukur atau sholat sunnah setelah melakukan perjalanan. Pertama, manusia itu adalah makhluk sosial, maka interaksi antar sesama manusia adalah sebagai sunatullah, sehingga kebiasaan bertamu ini sudah selayaknya dilakukan oleh masyarakat sejak masa tradisional sampai masa sekarang. Bentuk adab dalam bertamu itu yang pertama adalah memilih waktu yang tepat, mengetuk pintu, kemudian tamu laki-laki dilarang masuk ke dalam rumah apabila tuan rumahnya hanya seorang perempuan, kemudian memperkenalkan diri apabila tuan rumah belum kenal, mengucapkan salam maksimal 3 kali dengan pelan-pelan. Apabila sudah dipersilahkan masuk, maka masuklah dengan sopan. Jangan duduk sebelum dipersilahkan, kemudian menempati tempat duduk yang ditunjuk oleh tuan rumah dengan tenang dan sopan. Mengutarakan maksud dan tujuan bertamu dengan bahasa yang santun, kemudian apabila disuguhi dengan makanan, sebelum dipersilahkan, maka jangan diambil. Setelah dipersilahkan, baru diperbolehkan. Jangan melirik-lirik kemana-mana. Ini sebagai bentuk penghormatan kita terhadap tuan rumah. Kemudian selama waktu itu maksimal adalah 3 hari
dan kemudian mengucapkan salam ketika pamit dari rumah yang kita tinggal. Berikutnya adalah adab atau aturan ketika kita menerima tamu. Di antara cara untuk memuliakan tamu adalah dengan menyambut kedatangannya dengan muka yang manis dan tutur kata yang lemah lembut. Mempersilahkannya duduk di tempat yang baik, kalau perlu disediakan ruangan khusus untuk menerima tamu yang selalu dijaga kerapian dan keasliannya. Apabila kita menerima tamu, maka hendaklah diperhatikan yang pertama, berpakaianlah dengan sopan. Terima tamu dengan sikap yang santun dan ramah tamah. Jawablah salam yang disampaikan atau yang diucapkan, kemudian menunjukkan wajah yang bahagia dan berseri-seri, kemudian mempersilahkan masuk atau duduk di tempat yang nyaman. Suguhilah hidangan atau minuman. Apabila tamu tersebut ingin bertemu dengan kedua orang tua kita, maka segeralah beritahu orang tua kita. Ajak berbicara dengan penuh kehangatan dan keakraban. Kemudian, kalau tamu itu berpamitan, maka antarkan sampai depan rumah atau halaman kita pulang. Materi tentang adab dalam berpakaian, berhias, perjalanan, bertamu, dan menerima tamu kali ini, semoga apa yang saya sampaikan ini ada hikmah dan manfaatnya, dan semoga ilmu yang kalian dapatkan bermanfaat. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.